Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Elfarida dari kelas 12 akuntansi 1, nomor absen 12. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sejarah. Pengertian ruang lingkup sejarah, 4 konsep dan ciri-cirinya. Ada yang tahu apa sih ruang lingkup sejarah itu? Sejarah memiliki ruang lingkup yang luas, namun terdapat beberapa batasan kajian. Maka, pengertian dari ruang lingkup sejarah adalah batasan yang membahas dan mengkaji segala hal yang berkaitan dengan sejarah. Peristiwa sejarah sendiri sangat erat kaitannya dengan masa lalu atau hal-hal yang telah terjadi di masa lampau. Pernyataan tersebut merujuk pada pengertian sejarah, yaitu peristiwa yang terjadi di masa lalu yang dapat dibuktikan kebenarannya lewat peninggalan dari berbagai sumber. Selain itu, ruang lingkup sejarah adalah kajian yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang memberikan identitas pada suatu objek. Objek kajian sejarah meliputi sejarah politik, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, sejarah ekonomi, dan objek lainnya yang termasuk dalam 4 konsep ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang telah teruji, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data dan faktanya. Sejarah dikatakan sebagai ilmu, artinya suatu peristiwa dapat dibuktikan kebenaran dan faktanya lewat serangkaian metode ilmiah. Ruang lingkup ini berfungsi untuk menjadikan sejarah sebagai ilmu yang objektif berdasarkan data dan sumber yang tervalidasi. Dalam artian, sejarah sebagai ilmu dapat dijadikan sarana pendidikan guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Berikut adalah ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, bersifat empiris. Dalam hal empiris, sejarah sebagai ilmu adalah sejarah yang bergantung pada pengalaman manusia. Artinya, bahwa sejarah sebagai ilmu sangat bergantung pada pengalaman manusia yang dapat dijadikan sebagai fakta-fakta yang ada di dalam tulisan sejarah. Ciri sejarah sebagai ilmu yang kedua yaitu memiliki objek. Sejarah sebagai ilmu dikatakan memiliki objek karena objek sejarah itu sendiri berupa waktu. Objek waktu dianggap penting karena waktu adalah pandangan sejarah yang tidak pernah bisa lepas dari manusia. Ciri yang ketiga yaitu mempunyai teori. Sejarah sebagai ilmu mempunyai teori, artinya bahwa sejarah memiliki teori pengetahuan yang didapat dari objek sejarah berupa manusia dan waktu. Ciri yang selanjutnya yaitu mempunyai generalisasi. Generalisasi artinya adalah umum. Artinya bahwa sejarah sebagai ilmu tidak lepas dari menarik kesimpulan secara umum yang sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Dan ciri yang terakhir adalah memiliki metode. Sejarah sebagai ilmu adalah yang memiliki metode. Artinya, sejarah harus melakukan pengamatan dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang terjadi di masa lampau. Bila ada penelitian sejarah yang mengabaikan bukti dan pengamatan, maka pernyataan itu ditolak. Ruang lingkup sejarah yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa, artinya sesuatu yang terjadi dalam kehidupan di masa lampau. Namun, tidak semua kejadian di masa lampau dapat dikatakan sebagai sejarah. Peristiwa dapat dijadikan sejarah jika memenuhi karakteristik atau ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Ciri-ciri sejarah yaitu yang pertama, sebagai bagian yang telah terjadi bersifat penting dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Adapun contohnya yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa itu sangat penting karena Indonesia terlepas dari penjajahan. Pengaruhnya pun dapat dirasakan hingga kini, yaitu Indonesia menjadi negara merdeka dan bisa menjalankan pemerintahan sendiri. Ciri sejarah sebagai peristiwa yang kedua yaitu objektif, karena didukung oleh fakta dan sumber yang nyata. Ciri yang ketiga adalah unik, karena tidak ada peristiwa serupa atau tidak mungkin terulang kembali dalam situasi dan kondisi yang sama.
seperti misalnya peristiwa 30S yang terjadi pada tahun 1965. Ruang lingkup sejarah yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah mempelajari kisah atau cerita berdasarkan pengalaman dari masa lampau. Sejarah sebagai kisah adalah hasil konstruksi atau penggambaran sejarawan terhadap suatu peristiwa. Dalam hal ini, sejarah sebagai kisah memiliki peran dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Adapun ciri sejarah sebagai kisah yang yaitu bersifat subjektif karena susunannya berdasarkan ingatan orang individu yang bisa saja memiliki tafsiran berbeda atas sebuah peristiwa. Ciri yang kedua yaitu susunan dari berbagai sumber. Kemudian, penyusunan kisahnya oleh sejarawan diberikan penafsiran atau interpretasi. Adapun contoh sejarah sebagai kisah antara lain mengenai sosok Ken Arok. Kisah Kerajaan Singosari mengacu pada dua sumber utama yaitu Kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Kedua sumber ini memiliki cara berbeda dalam menggambarkan Ken Arok. Ruang lingkup sejarah yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni mencakup nilai keindahan dan rekreatif yang menjadikan suatu kisah dan peristiwa sejarah menjadi bentuk seni. Dalam penyusunannya, sejarah sebagai seni melibatkan imajinasi, emosi, intuisi, dan gaya bahasa tertentu. Adapun contoh dari ruang lingkup sejarah sebagai seni yaitu karya biografi Panggil Aku Kartini Saja oleh Pramoedya Anantatur dan Catatan Seorang Demonstran oleh Sohoki. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.